Mereka sih sepertinya memang punya sifat yang nasionalisme, jadi mereka mendukung penuh 100% kepercayaan kepada pemimpin mereka, kepada militer mereka untuk bisa bukan hanya diam tapi bisa membalas serangan-serangan seperti itu sih. Sekalipun ibu kota Tehran salah satu kota yang terus digempur, memang masyarakatnya di sana sudah terbiasa akan hal itu, jadi kehidupannya lancar-lancar seperti hari-hari pada umum. Dan ketika ada surat untuk evakuasi, mengajukan buat ikut evakuasi karena sudah ada rencana buat pulang. Ya, karena sudah ada rencana untuk pulang, tiketnya di cancel, ada himbauan evakuasi, jadi kita milih untuk evakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribun Bekasi. Saya Muhammad Azam, jurnalis Warta Kota Network, sudah bersama dengan Muhammad Jawad, yang mana merupakan mahasiswa asal Indonesia yang tengah berkuliah di Iran, dan ini menjadi salah satu daripada rombongan yang kemarin uh, pulang atau dievakuasi oleh pemerintah untuk kembali ke tanah air. Nah, kita akan berbincang dengan Bang Jawad seperti apa pas proses evakuasi, dan mungkin bisa diceritakan terkait kondisi daripada di lokasi tempat Bang Jawad berada ketika di Iran saat terjadi perang antara Israel dan Iran. Mungkin terlebih dahulu bisa diperkenalkan gitu Kang Jawad, nama lengkapnya siapa mungkin dan sudah berapa lama tinggal di Iran. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawad. Saya mahasiswa di Al Mustafa International University di Kota Mashhad. Saya sudah berada di Iran sejak tahun 2017 sampai terakhir itu sekarang berarti tahun 2026. Untuk proses evakuasi, kebetulan saya dengan istri tinggal di Kota Mashhad, kota yang berjarak sekitar 10-12 jam perjalanan darat dari ibu kota Tehran. Untuk suasana Kota Mashhad sendiri, jadi Kota Mashhad itu pertama memang karena jauh dari ibu kota. Yang kedua, Kota Mashhad itu merupakan salah satu kota wisata religi yang ada di Iran. Tapi sebenarnya bukan itu alasannya. Saya cuma bilang Kota Mashhad itu intinya bukan menjadi salah satu kota yang menjadi target serangan Amerika Israel. Jadi karena saya tinggal di Mashhad, serangan yang terjadi di Kota Mashhad itu tidak sesignifikan atau bahkan hampir bisa dibilang masih aman-aman saja untuk suasana di Kota Mashhad. Jadi selama proses evakuasi itu, sejak penyerangan hari pertama pada tanggal 28 Februari 2026, pihak pemerintah Iran memang sudah memutus jaringan internet internasional. Jadi maksudnya aplikasi-aplikasi buatan non-Iran seperti misalnya WhatsApp, Telegram, Instagram, dan lain-lain memang sudah diputus. Tapi untuk internet dalam negeri, karena memang Iran memiliki banyak aplikasi-aplikasi dalam negeri, kita masih bisa berhubungan antara WNI satu dengan yang lainnya, termasuk dengan pihak KBRI Tehran. Selang beberapa hari setelah penyerangan hari pertama, pihak dari KBRI Tehran sudah memberi surat edaran, surat himbauan untuk bagi WNI yang ingin dievakuasi untuk mengisi form dulu pertama. Kalau misalnya memang nanti kondisinya semakin parah, bisa langsung untuk dilaksanakan evakuasi. Setelah beberapa hari setelah mengisi form itu, jadi kita dihubungi oleh pihak KBRI untuk segera datang ke Tehran, ke KBRI. Jadi saya dengan istri dari Mashhad berangkat ke kota Tehran menggunakan kereta api. Waktu itu perjalanan sekitar 10-12 jam. Alhamdulillah selama perjalanan lancar-lancar saja, tidak terjadi apa-apa, tidak terdengar suara ledakan atau bagaimana. Sesampainya di Tehran, kami menginap 1 hari di hotel. Setelah itu subuhnya kita ke Kedutaan Besar Republik Indonesia, berangkat sekitar pukul 6 subuh waktu setempat. Jadi waktu pas briefing sebelum berangkat, ketika Bapak Duta Besar sedang menyampaikan briefing, karena balik lagi, tadi saya sudah bilang, saya tinggal di Kota Mashhad yang notabene
kondisinya aman, Iya. masuk ke Tehran yang memang Tehran merupakan salah satu kota yang menjadi target serangan. Pas lagi briefing jadi ada suara ledakan sampai yang bagi kita yang warga Mashhad itu kaget kan karena tidak pernah Iya, terdengar karena suara. belum Betul. ya. Nah, tapi setelah dikonfirmasi setelah perjalanan bahwa suara ledakan itu berasal dari air defense yang aktif untuk menangkis serangan-serangan dari Israel seperti itu. Itu untuk bersama istri dan ada berapa sih kalau di tempat kuliah Bang Jawad ini yang ikut dalam evakuasi kemarin? Kalau dari kota Mashhad kemarin selain saya dengan istri ada satu lagi pekerja, dia bekerja di bidang teknisi pesawat, cuma karena dia ada kendaraan dari perusahaan, jadi dia berangkat sendiri, kita juga berangkat sendiri ketemu di KBRI langsung. Total berapa kemarin dengan berbagai di daerah lain ya, tempat lain kan berkumpul kemarin? Betul. Total untuk evakuasi yang gelombang pertama jumlahnya sekitar 32 orang. Hmm, bisa mungkin kisahkan ketika pas awal pecah antara perang itu. Tadi kan diceritakan karena memang bukan jadi tempat tinggalnya bukan jadi target sasaran dari penyerangan ya. Nah, itu apa selama itu emang benar-benar tidak pernah pergi ke luar daripada kota itu atau seperti apa gitu? Kalau saya pribadi selama awal penyerangan memang tidak ada kebutuhan dan keperluan yang mengharuskan keluar kota. Dan yang Hmm. kedua, kondisi yang terjadi di sana memang beberapa kota, termasuk salah satunya ibu kota Tehran memang terdampak. Cuma untuk masyarakatnya sendiri, karena memang sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, bukan yang panik, berhamburan segala macam, tapi hidup normal seperti biasanya aja sih. Artinya kan kalau Kang Jawad sendiri merasakan itu ketika pas sudah berada di KBRI itu ya. Betul. Jika ada suasana letupan atau selebihnya di tempat tinggal itu tidak normal ya, berjalan normal ya. Betul, tapi kabar dari teman-teman yang di Tehran, yang kuliah di sana, Heran juga. uh, memang ada bangunan juga yang terkena dampak yang signifikan. Cuma untuk kehidupan sehari-hari sebenarnya berjalan seperti biasa. Seperti misalnya toko-toko buka segala macam. Cuma yang membedakan memang sejak serangan, jadi kan serangan pertama itu tanggal 28 Februari, Ya. tanggal 1 dini harinya memang serangan dari Amerika Israel menewaskan pemimpin tertinggi revolusi Iran yaitu Ya. Ayatollah Ali Khamenei. Jadi setelah pengumuman kesyahidan beliau, pemerintah secara resmi mengumumkan untuk libur nasional selama 7 hari dan hari duka selama 40 hari. Nah, untuk hari libur nasionalnya itu memang terasa lebih sepi daripada hari biasanya, tapi bukan karena masyarakatnya takut atau gimana, memang karena diumumkan libur, jadi memang seperti hari tenang seperti itu. Kalau ini sendiri di kota yang Kang Jawa tinggal itu dengan warga Irannya sendiri seperti apa sih mungkin respon atau enggak sikap atau mungkin komentar terkait perang yang terjadi itu. Mereka responnya seperti apa gitu? Sempat ngobrol sama warga Irannya sendiri. Kalau untuk ngobrol sih enggak ya, tapi dari pandangan saya pribadi, mereka sih sepertinya memang punya sifat yang nasionalisme, jadi mereka mendukung penuh 100% kepercayaan kepada pemimpin mereka, kepada militer mereka, untuk bisa bukan hanya diam, tapi bisa membalas serangan-serangan. Seperti itu sih. Artinya ditegaskan kembali, kan sempat disampaikan juga kemarin ke salah satu yang warga Indonesia juga yang sempat diwawancara media juga ya bahwa di sana suasananya biasa aja seperti normal bahkan di Betul, Teherannya sendiri gitu kan seperti betul. tidak ada perang. Nah itu Betul, benar gitu memang ya. sekalipun ibu kota Tehran salah satu kota yang yang terus digempur, memang masyarakatnya di sana sudah terbiasa akan hal itu, jadi kehidupannya lancar-lancar seperti hari-hari pada umumnya. Kemudian untuk ada informasi lanjutan seperti mungkin nanti melanjutkan kembali untuk ke Iran, melanjutkan studinya atau
ada menunggu informasi berikutnya? Kalau saya sih memang kemarin kebetulan memilih untuk ikut evakuasi bukan karena takut atas perang yang terjadi, karena memang saya Oh, dengan istri sudah ada rencana pulang dan sudah ada tiket pulang tanggal 3 Maret. oh iya. Tapi sejak serangan pertama tanggal 28 itu seluruh bandara, flight semuanya ditutup dan tiket pesawatnya pun dari pihak maskapai sudah di-cancel. Nah, yang saya Oh, takutin kalau nunggu buka lagi, takutnya lama nggak tahu kapan. Kebetulan KBRI ngasih surat himbauan evakuasi, jadi saya milih ikut evakuasi karena memang ada rencana untuk pulang. memang sudah ada rencana untuk pulang ya, teman sempat ke Ya, cancel karena tidak ada penerbangan itu ya. ya, jadi penerbangan semuanya sudah pada tutup. Dan ketika ada surat untuk apa evakuasi, mengajukan buat ikut evakuasi karena sudah ada rencana buat pulang ya. Ya, karena sudah ada rencana untuk pulang, tiketnya di cancel, ada himbauan evakuasi, jadi kita milih untuk evakuasi. Bang, mungkin bisa disampaikan buat warga Indonesia juga atau yang memang ingin tahu buat sebagai penegasan juga terkait proses selama di sana, mungkin pas proses perkuliahan atau mungkin menjalani apa kehidupan sehari-hari di tengah itu seperti apa yang mungkin akan dari awal aktivitas dari pagi sampai kuliahnya atau belajar sebelum di akhirnya dinyatakan diliburkan ya sampai akhirnya diliburkan itu aktivitasnya seperti apa aja gitu. Sebenarnya dari pihak kedutaan sendiri sebelum mengedarkan surat evakuasi, menghimbau kita juga untuk apapun yang terjadi, dimanapun kalian berada, sebagai apapun kalian berada, baik itu pelajar, pekerja, atau apapun itu, selalu untuk menaati himbauan dan peraturan-peraturan pertama dari daerah setempat, yang kedua dari instalasi tempat terdekat. Maksudnya dalam arti misalnya saya sekolah, kuliah, apapun himbauan dari universitas ditaati, apapun himbauan dari misalnya perusahaan ditaati. Kayak gitu sih. Jadi karena KBRI sifatnya bukan jauh ya, karena memang menyebar kan kita nggak semuanya ada di Tehran. Jadi untuk menghimbau satu sama lain nggak bisa secara langsung. Jadi pihak KBRI juga menghimbau apapun peraturan daerah setempat, provinsi setempat, kota setempat, instalasi setempat, mohon untuk ditaati. Jadi kalau misalnya sambil menunggu evakuasinya berlangsung, apapun kejadiannya, apapun kondisinya, sebisa mungkin untuk ditaati aturan-aturan yang berlaku di daerah setempat. Artinya untuk beli kebutuhan sehari-hari mah normal ya di tempat Normal, Bang normal, normal, tinggal ya. normal. Untuk keluar rumah atau untuk berbelanja atau ke Normal tempat kondisinya, apa kondisinya belajar. normal, normal. Cuma memang Bang bisa sejak penyerangan hari kedua aja karena sudah diumumkan libur nasional, banyak toko-toko tutup, bahkan universitas juga tutup, bank-bank sudah pada tutup. Karena memang sudah diumumkan libur nasional itu. Cuma selebihnya tetap kalau untuk kehidupan sehari-hari berjalan dengan normal. berarti untuk Bang Jawad ketika diliburkan itu apa lebih banyak di rumah berarti ya atau gimana? Kalau kita lebih banyak di rumah aja sih, sambil nunggu keputusan dari KBRI, balik lagi karena kan serangan pertama tanggal 28. Tiket Iya. saya kan tanggal 3, jadi memang sudah mendekati hari pulang kan. Sambil nunggu kabar dari Hmm, KBRI, sambil nunggu ini tanggal kepastian tiket cancelnya tuh gimana, atau memang di cancel sudah dari hari perangan pertama, atau di cancelnya tanggal 2 atau tanggal 3. Jadi kita juga baru tahu pengumuman tiket kita di cancel tuh pas hari H tanggal 3-nya. Jadi hmm. ketika jadwal penerbangan udah ada, baru diumumkan kalau misalnya tiket kita udah di cancel kayak gitu. Oh, memang udah ada rencana mau pulang tanggal 3 Iya, Maret kemarin. betul. Jadi terlepas Ini dari sendiri. ada Hmm. serangan atau tidak, memang sudah ada rencana untuk pulang ke Indonesia. Untuk Bang Jawad sendiri sudah apa ngambil jurusan apa dan sudah berapa lama? Terus juga di sana ngambil apa program beasiswa atau seperti apa untuk di kuliahnya gitu atau sebagai mahasiswanya? Kebetulan saya ambil jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Al-Mustafa University. Kebetulan baru lulus S1 juga. Jadi Ya. sambil nunggu ujian S2, itu memang kita niatnya mau pulang dulu, balik lagi yang tadi memang ada rencana untuk pulang. Sebelum ujian S2 nanti baru balik lagi ke Iran. Memang lagi studinya S2 ya berarti ya? Ya, lagi nunggu ujian mau masuk S2. Oh ujian, mau nunggu ujian masuk S2. Betul.
Untuk apa istri sendiri juga sama? Untuk istri tidak. Ya. Istri, jadi bagusnya itu kalau di Iran, di tempat yang saya kuliah, untuk keluarganya, baik itu istri ataupun anak, mereka menyediakan fasilitas belajar juga untuk keluarga. Baik fasilitas secara formal, yang ada tingkatan S1, S2, S3, atau kelas-kelas bebas. Nah, kelas-kelas bebasnya ini juga nggak hanya kelas agama atau kelas yang akademis saja, tapi non-akademis juga, misalnya kelas memasak, kelas menjahit, kelas editing video, dan lain-lain sebagainya. Berarti masuk kelas bebas istri. Ya, istri saya masuk kelas bebas. Bang, ini bisa terakhir ini bisa disampaikan ke warga atau masyarakat terkait atau termasuk juga mungkin bisa disampaikan penilaian atau pandangan dari Bang Jawad sendiri terkait perang yang terjadi antara Israel dan Iran ini seperti apa, dan mungkin juga ada harapan dari Bang Jawad sendiri seperti apa gitu. Sebenarnya saya nggak ada pandangan sendiri ya, karena memang saya statusnya sebagai pelajar. Tapi kalau yang saya melihat dari masyarakatnya, mereka memang memiliki lagi-lagi 100% kepercayaan kepada pemimpinnya, kepada para militernya. Jadi apapun yang terjadi, mereka selalu mendukung atas apa yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat negara, militer, dan sebagainya. Siap. Begitu tadi sahabat Warta Kota Network dan juga sahabat Tribun Bekasi, bincang-bincang kita dengan Bang Muhammad Jawad yang merupakan mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di Iran, yang disebutkan dan diceritakan tadi bagaimana kehidupan atau suasana ketika terjadi perang antara Israel dan Iran yang terjadi dari tanggal 28 Februari bulan lalu. Demikian, maaf apa Kang Muhammad Jawad, terima kasih waktunya. Sama-sama, sama-sama Pak. Sehat selalu buat Kang Jawad dan Amin, keluarga. amin, amin, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.